Walaupun kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik Kebangsaan Ekonomi 1927-1977. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebutkan kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama. Sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwi Pantara, yaitu Kepulauan Tanah Seberang. Nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta, Dwipa, yaitu pulau, dan Antara, yaitu luar seberang. Kisah Ramayana karya Pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, yaitu istri Rama, yang diculik Rahmana sampai ke Suwarnadwipa, yaitu Pulau Emas. Diperkirakan Pulau Emas adalah Pulau Sumatera yang sekarang, yang terletak di Kepulauan Dwi Pantara. Sedangkan nama Indonesia sendiri berasal dari dua kata Yunani, yaitu Indus, yang berarti India, dan kata Nesos, yang berarti pulau atau kepulauan. Maka bila digabungkan akan menjadi Indus Nesos, Indonesia, yang berarti Pulau India. Nah, bangsa Arab sendiri menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Jazair Al-Jawi, yaitu Kepulauan Jawa. Nama Latin untuk kemenyan adalah Bonzo, berasal dari bahasa Arab, yaitu kemenyan Jawa. Sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana, yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini, jemaah haji dari Indonesia masih sering dipanggil orang Jawa oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama Sumatra atau Sumatera, Sholibis, Pulau Sulawesi, dan Sudah, Sunda, yang disebut Kuluh Jawi, semuanya Jawa. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka, dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang. Sementara kepulauan ini diperoleh dari nama Kepulauan Hindia, Indische Archipel, Indian Archipelago, Archipel Indian, atau Hindia Timur. Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Kepulauan Melayu, Melische Archipel. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi, Netherlands Indie, yaitu Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang 1942 hingga 1945 memakai istilah To Indo atau Hindia Timur untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini. Edward Douwes Dekker 1820 hingga 1887 yang dikenal dengan nama samaran Multatuli pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebut kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga Kepulauan Hindia. Dalam bahasa Latin, insula berarti pulau. Nama Insulinde ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20. Pada tahun 1847, di Singapura terbitlah sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, atau JIAEA. Bab 1 Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur, yang dikelola oleh James Richardson Logan pada tahun 1819 hingga 1869. Seorang asal Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Lalu Earl mengajukan dua nama pilihan, yaitu Indonesia atau Malayunesia. Nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau. Pada halaman ke-71 artikelnya itu tertulis diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi orang Indonesia atau orang Malayunesia. Earl sendiri mengatakan memilih nama Malayunesia atau Kepulauan Melayu daripada Indonesia atau Kepulauan Hindia sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu. Sedangkan Indonesia bisa jadi digunakan untuk Ceylon adalah sebutan Sri Lanka saat itu, dan Maldives yaitu sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa. Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu, Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia. Dalam JIAEA, volume keempat itu juga, halaman 252 hingga 347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago, atau etnologi dari Kepulauan Hindia. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia ini,
Sebab istilah Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang Earl dan huruf U diganti dengan huruf O agar diucapkan lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di pulau ini adalah orang India. Sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa. Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Earl menyarankan istilah etnografi Indonesian, tetapi menolaknya dan mendukung Malayunesian. Dia lebih suka istilah geografis murni Indonesia, yang hanya sinonim, yang lebih pendek untuk Pulau-Pulau Hindia atau Kepulauan Hindia. Sejak saat itu Logan konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya. Dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Tapi sampai di situ, nama ini belum seutuhnya resmi. Pada tahun 1922, inisiatif Muhammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hogeschool atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negara Belanda yang terbentuk pada tahun 1908 dengan nama Indische Vereniging, berubah menjadi nama Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Putra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya, negara Indonesia Merdeka yang akan datang mustahil disebut nama Hindia Belanda. Juga tidak Hindia saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi Hatta, nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan. Dan untuk mewujudkannya, tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya. Di Indonesia, Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Study Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tahun 1925, Young Islametenbond membentuk Kepanduan Nasional Indonesische Padvinderij atau NAPIJIJ. Itulah 3 organisasi di tanah air yang mula-mulanya menggunakan nama Indonesia. Akhirnya nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kerapan Pemuda-Pemudi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pada bulan Agustus 1939, 3 orang anggota Volksraad, yaitu Dewan Rakyat Parlemen Hindia Belanda, Muhammad Husni Tamrin Wiwoho Purbo Hadi Wijojo dan Sutarjo Harto Hadikusumo mengajukan mosi kepada pemerintah Belanda agar nama Indonesia diresmikan sebagai pengganti nama Netherlands Indie. Permohonan ini ditolak. Sementara itu, Kamus Puadar Minta yang diterbitkan pada tahun yang sama mencantumkan lema Nusantara sebagai bahasa Kui untuk Kapoluan Indonesia. Nah, dengan pendudukan Jepang pada 18 Maret 1942, maka lenyaplah nama Hindia Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul deklarasi proklamasi kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia yang kita kenal sampai saat ini.